hidup itu kuncinya harus menerima apa yang sudah kita dapatkan. Yaitulah anugerah dari Allah. Dari hal kecil kita bisa menerima, ketika kita mendapat nikmat yang besar kita bisa mensyukurinya. Bukan saat mendapat nikmat besar saja, ketika mendapat nikmat kecil kita mau mensyukurinya. Bukan soal kecil besarnya, tapi betapa bisa kita mensyukuri nikmatnya. Banyak orang yang mendapatkan hidup seperti kita, sedangkan kita malah mendapatkan hidup seperti orang. Lantas yang kita lihat dari orang itu seperti apa? Sedangkan kita tidak melihat bahwa nikmat Tuhan adalah luar biasa. Bahkan kata Nabi di hadis dijelaskan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Pandanglah, lihatlah orang yang lebih rendah daripadamu. Jangan memandang, jangan melihat orang yang lebih tinggi daripadamu. Karena demikian adalah supaya kamu tidak menganggap kecil nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Lihat orang yang lebih rendah dari kita, bukan yang lebih tinggi. Kalau memandang orang yang lebih tinggi dari kita, maka kita tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada puasnya. Yang pada akhirnya kita akan menganggap, kok nikmat saya kecil, kok nikmat orang besar. Sebetulnya hidup tenang itu dia menerima nikmat sendiri. Banyak orang yang tidak tenang karena terlalu sibuk memikirkan nikmat orang lain. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan nikmat, bukan hanya ketika mendapatkan uang banyak saja, bukan hanya ketika punya uang banyak saja. Kita masih diberi sehat, bisa berjalan, bisa melihat, bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki dan lain sebagainya, itu nikmat. Ada jalan usaha, ada jalan rezeki, tapi kalau nggak sehat, buat apa? Makanya dari hal-hal kecil dulu, dari hal-hal yang terlihat sepele tapi itu sangat berarti. Bahkan di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa in bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan pernah terhitung. Dari sejak kita lahir, bahkan dari sejak kita dalam kandungan sampai sedewasa ini, betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi sudahkah kita mensyukuri nikmat? Mungkin kita masih banyak melalaikan atau ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kutambahi nikmat untukmu. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmatku, niscaya azabku, siksaku sangatlah pedih. Menandakan bahwa kita itu harus banyak bersyukur. Dari rasa syukur itu akan timbul ketenangan, dan dari ketenangan itu kita akan merasakan nikmatnya hidup, tenangnya hidup. Tidak akan pernah tenang kalau kita tidak mau bersyukur. Tidak akan pernah tenang kalau kita tidak menerima atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semua manusia punya bagiannya masing-masing. Semua manusia ada jalannya masing-masing. Yang terkadang manusia itu sendiri terlalu memaksakan kehendak, ingin seperti apa yang dia harapkan, padahal Allah menyediakan hal lain yang mungkin jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Boleh kita punya keinginan, boleh, namun kita juga harus tahu bahwa apakah keinginan kita itu baik. Bahkan menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika aku berdoa
doaku dikabulkan itu memang keinginanku. Tapi jika aku berdoa lalu tidak dikabulkan karena memang itu kehendaknya, dan itu lebih baik untukku. Yang pertama atas keinginanku, aku berdoa dikabulkan karena memang keinginanku. Tapi jika tidak dikabulkan karena memang itu keinginan Tuhan, karena memang itu kehendak Tuhan, dan yang terbaik untuk kita, bukan yang terbaik menurut kita. Makanya dalam mempelajari hidup, kita lihat dari hal-hal yang sederhana. Sebelum kita memandang yang besar, dari hal-hal sederhana kita bisa mempelajari, kita bisa memahami. Dari hal sederhana saja kita belum sepenuhnya menerima, belum sepenuhnya mensyukuri. Kita bisa melihat kesuksesan orang, tapi kita tidak tahu proses apa yang sudah mereka lakukan untuk menggapai kesuksesan. Yang kita lihat hanya kesuksesan. Sedangkan orang yang merasakan, dia sudah merasakan pedihnya untuk menggapai kesuksesan. Kebanyakan orang melihat hasil daripada proses. Yang kita lihat hanya sebatas yang dilihat. Ya begitulah. Proses hidup memang harus benar-benar kita nikmati. Masalah kaya atau miskin, yaitu masalah yang biasa. Tapi bagaimana kita bisa menikmati atas apa yang telah Allah berikan? Ketika miskin, kita harus sabar. Ketika kaya, kita harus dermawan. Bahkan dalam keterangan, salah satu kekuatan negara, kekuatan bumi yang pertama ilmunya para ulama, yang kedua adilnya para umaro, para pemimpin, yang ketiga doanya orang fakir. Salah satu kekuatan paku buminya. Kita membantu orang sedikit banyaknya bukan berarti kita punya lebih, bukan berarti kita kaya, tapi kita merasakan betapa sulitnya. Kita merasakan apa yang dia rasakan. Kita memberi karena memang kita memiliki rasa empati, karena kita merasakan bagaimana rasanya ketika tidak punya. Makanya kita memberi kepada orang yang membutuhkan, karena kita tahu rasanya seperti apa. Siapa tahu aja barangkali dari sesuap nasi yang kita berikan kepada mereka bisa melonggarkan, bisa meringankan bebannya. Dan kita tidak tahu dari sesuap atau dari 1.000 rupiah yang kita berikan untuk mereka, ada doa yang memang kita tidak tahu, doa yang mungkin mustajab untuk keberkahan kita sendiri. Bukan nilai kecil besarnya, tapi seberapa bisa kita, seberapa pedulikan kita terhadap orang-orang yang membutuhkan. Yang penting hati kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk ria atau bukan untuk ujub. Bahkan kalau kita ria, yang kita dapatkan hanyalah pandangan dari manusia, tidak mendapat pahala. Sedangkan definisi ria menurut Imam Al-Ghazali, ria adalah thalabul manzilati fi qulubin nasi bil ibadati wa a'malul khairi. Menurut Imam Ghazali, ria adalah mencari kedudukan di dalam hati manusia dengan cara memperlihatkan ibadahnya dan melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata ingin dinilai, ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya dari pandangan manusia. Sedangkan ria secara hati adalah melihat atau memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan ibadah kepada orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Yang kedua, ada yang dinamakan ujub. Menurut Imam Ibnul Mubarak, ujub
adalah al-ajbu antara indaka syai'an wa indaka ghairuh. Ujub menurut Imam Ibnul Mubarak adalah ketika kita merasa diri kita paling hebat, atau kita memiliki suatu kelebihan yang mana tidak dimiliki oleh orang lain. Merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling kaya, dan merasa apapun saja. Itu ujub. Sangat dekat antara riya, ujub dan sombong. Kalau sombong sudah dipraktekkan, tapi kalau ujub masih di dalam hati, memiliki rasa paling baik atau merasa paling di antara orang lain, itu ujub. Dan dia sudah mempraktekannya. Itulah ketika kita melakukan ibadah, kita murnikan niat kita karena Allah, yaitu dengan membersihkan segala bentuk hal-hal negatif yang ada pada hati kita, yang ada pada diri kita. Kalaupun kita melakukan kebaikan hanya untuk dipandang oleh manusia, kita bisa mendapatkan pandangan dari manusia, kita bisa mendapat pujian dari manusia, tapi kita tidak mendapat pahala dan keberkahan kebaikan dari Allah. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas, mau orang anggap baik, mau orang anggap buruk, itu hak mereka. Yang penting hati kita benar-benar murni karena Allah. Kalaupun kita beramal, kita memposting, membagikan kebaikan kita kepada orang lain, bukan semata-mata kita memang ingin riya. Yang penting niatnya kita ketika membagikan postingan, nge-share, tujuannya untuk mengajak kepada mereka. Siapa tahu saja di antara mereka ada yang terketuk hatinya, ada yang terbuka